神与天魔联手大战，一个天地间。陈公子，请。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tongwa dari Tom of Valengard, tepatnya untuklah episode 22. Wah, nggak terasa banget ya, udah episode 22 aja. Untuk di part sebelumnya ya, kalian telah melihat iblis Cenan benar-benar murka dan berhasil melepaskan diri dari berbagai rantai. Namun ya, Cenan berhasil untuklah mengendalikan dirinya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cenan yang telah mengganti pakaiannya, dia mengunjungi kediaman Longwu dengan meminta maaf dan rasa terima kasih. Tanpa adanya dia, mungkin dirinya sudah pasti tidak akanlah selamat. Dan untuk masalah Raja Xiantian, dia akanlah membalaskan semua ini. Dan Longwu tiba-tiba tertawa. Ternyata ya, dia telah tersadar dan sedikitlah pulih. Serta Longwu juga berterima kasih. Tanpa adanya Cenan ya, dalam perjalanan ini, dia tidak akanlah menjadi apa-apa. Mungkin ya, dia tidak bisa melepaskan masa lalunya. Jadi, dari cedera yang dia dapati ini, dia juga mendapati sebuah pelajaran. Menurutnya, inilah saatnya dia untuk melangkah maju. Sedangkan ya, untuk Tuan Long ternyata berada di sana dan menyuruh Cenan langsung sikat saja. Waduh. Lantas ya, Cenan menyuruhnya untuklah pergi, untuk janganlah mengganggu suasana ini. Singkatnya, pada malam hari, Cenan mendapati sebuah pesan. Dia tahu kalau pesan ini berasal dari si monster tua. Lantas, dia langsunglah menemuinya di perpustakaan. Tetapi setibanya di sana, Cenan langsunglah terkejut-kejut dan tidak percaya. Monster tua yang dikenal begitu sangatlah kuat, tubuhnya sudahlah babak belur. Bahkan ya, seperti orang sekarat guys. Cenan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada dia. Si monster tua menjelaskan pada hari itu, kedua sisi penjara cahaya dan Rui Giok, dia bisalah melihat siapa yang memegang kendali. Cenan mengaku ya, dia tidaklah melihatnya. Si monster tua tidaklah mempermasalahkannya. Di dalam hatinya, dia tidak bisa untuklah menipu Cenan lagi. Karena untuk kedua harta ini ada kaitannya dengan Cenan. Jadi ya, bukan sesuatu yang bisa dimata-matai dan dimanipulasi oleh Cenan. Jadi, awalnya ini si monster tua menganggap kalau Cenanlah yang mengendalikan kedua harta ini untuklah menghajar mereka semua guys. Namun nyatanya ya, kalau dua harta ini memang memiliki kesadarannya sendiri dan tidak bisa untuklah dimanipulasi oleh orang lain. Maksudnya begitu guys. Cenan masihlah penasaran sebenarnya apa yang terjadi ketika mereka pergi ke atas langit. Monster tua menjawab, itu adalah mimpi buruk luar biasa. Keberadaan seperti dia tidak bisa untuklah dikalahkan. Mungkin yang dimaksud oleh si monster tua adalah Tuan Abadi guys. Dan dia mengaku ya, gara-gara semua ini dia terluka parah. Namun terluka parahnya ini bukan keberadaan dari Tuan Abadi, melainkan ya dari Giok Rui tersebut. Cenan kembali bertanya, kalau Giok Rui memang sangatlah kuat, apakah dia tahu untuklah asal-usulnya? Si monster tua sebenarnya sudahlah menebak-nebak, sebab tidak ada catatan kuno yang tertulis tentang Giok Rui. Dulunya, dia pernah bekerja dengan seorang pastor dari gereja Cahaya Barat. Ketika pastor tersebut melakukan kesalahan dan dihukum berat, dia menceritakan sebuah rahasia, dan itu tentang zaman kuno. Dewa cahaya dan langit iblis bergabung untuklah berperang.
dalam menghadapi keberadaan yang luar biasa antara langit dan bumi. Intinya, sosok tersebut adalah ancaman bagi mereka semua. Setelah peperangan selesai, iblis tersebut tidak ditemukan dimanapun. Keberadaannya tiba-tiba hilang. Hasil dari pertarungan ini ya, dewa dan para iblis harus mengalami kerugian yang sangatlah banyak. Contohnya, para iblis tidak ditemukan di mana-mana. Dewa cahaya hancur berkeping-keping. Dan mereka yang masihlah hidup mengumpulkan sisa-sisa peperangan. Contohnya ya seperti tangan Giok Rui, itu adalah sisa-sisa peperangan zaman kuno. Dari sinilah Chenan menilai kalau telapak tangan Giok tersebut adalah telapak tangan kiri Dewa Cahaya. Monster tua memungkinkannya. Namun ya, dia memberitahu hal ini tampaknya tidaklah berguna bagi Chenan. Jadi dia meminta untuklah pergi dari sini. Ketika Chenan berbalik badan, monster tua bergumam sendiri. Dia takut kejadian 1000 tahun yang lalu akanlah muncul lagi. Namun, dia percaya kepada Chenan kalau dirinya mempunyai beberapa kartu truf untuklah bisa bertahan hidup di masa seperti ini. Sebab ya, si monster tua memang selalu mencurigai kalau Chenan ada kaitannya dengan zaman kuno. Namun ya, dia tidak tahu kalau Chenan adalah satu keberadaan yang bisa untuklah menghancurkan langit dan bumi yang sebelumnya dia ceritakan. Dan Chenan juga tidak tahu tentang dirinya. Dia membalas perkataannya, dirinya ini ya tidak mempunyai warisan apapun. Jika dibandingkan dengan kultivator kerajaan ya, dia ini hanya seperti serangga belalang yang bisa untuklah dihancurkan kapanpun. Dan mungkin saja suatu hari nanti dia akanlah kembali datang untuk meminta kepada monster tua dalam menyelamatkan hidupnya. Setelah berada di tengah-tengah kota, Chenan yang sedang memikirkan cara untuk menambah kekuatannya agarlah bisa membalaskan dendam kepada Tan Taishuan. Dan tiba-tiba di depannya ini ada Mutiara Yin dan Yang yang langsunglah mengejarnya. Sontak ya, Chenan langsunglah berlari. Selagi mereka bermain kejar-kejaran, Cuye dan Mengkeer juga berada di kota sedanglah membahas tentang kejadian sebelumnya. Terutama mereka membahas tentang Raja Xiantian yang kini sedanglah terluka parah karena Chenan. Sedangkan ya untuk Chenan, dia sama sekali tidaklah bisa bersembunyi. Sehingga dia mengunuskan pedang dan bertanya apa mau dari mereka berdua. Dan tiba-tiba mereka langsunglah masuk ke tubuhnya Chenan. Tidak sampai di situ, tiba-tiba ruangan berubah menjadi warna hijau. Chenan langsung menoleh ke atas, langsunglah terkejut-kejut. Bagaimana bisa Giok Rui berada di sini? Dan mengapa dia malah kembali? Dan ketika Giok Rui inginlah memasuki tubuhnya, Chenan langsunglah menahannya, sembari berkata ya, jika dia masuk, maka dia akanlah mendapati banyak sekali masalah. Meski dia berkata seperti itu ya, Giok Rui tetaplah memaksa untuk masuk ke tubuhnya Chenan. Sehingga teriakan dari Chenan terdengar oleh Cuye dan Mengkeer. Mereka berdua bergegas untuklah menemuinya. Sayangnya untuk Chenan, dia tidak lagi bisa menahannya. Alhasil Giok Rui benar-benar masuk ke tubuhnya. Kebetulan Chenan tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Dia pun terjatuh tepat di depannya Mengkeer. Sayangnya ya, Jenderal Asyang langsunglah menahan mukanya. Jika tidak ya, muka Chenan akanlah mendarat di bantalan yang empuk. Kalian tahulah. Kebetulan mereka berdua sedanglah membahas tentang kejadian sebelumnya.
Jadi ya, Cenan diajak untuklah berdiskusi. Apakah dia sudah lupa bahwa Xiang Tian masih inginlah mengambil nyawanya? Cenan membalas, hanyalah lawan yang telah dia kalahkan. Meski dia datang kembali, dia tidak akanlah pernah untuk mengalahkannya. Bagi Mengkeer, jalannya sudahlah berbeda. Dari 10 maestro muda terbaik di benua timur, 6 di antaranya ini berasal dari 6 jalan jahat, termasuk dengan Xiang Tian. Untuk pertarungan sebelumnya, Cenan membiarkan dia untuklah melarikan diri. Maka ya, masalahnya akanlah semakin besar jika Xiang Tian meminta kepada 6 orang yang berada di jalan yang sama, maka ya mereka berenam akanlah bersatu untuk menghabisi nyawa dari Cenan. Dan pertanyaannya, jika mereka bersatu ya, apakah Cenan bisa untuklah mengatasinya? Dengan tenang, Cenan mengatakan, tampaknya untuk Mengkeer takut kalau dirinya akanlah berpihak pada jalan yang disebut jalan jahat. Karena sebetulnya, keenam jalan jahat ini juga memiliki masalah dengan Mengkeer. Jika mereka bersatu, bukan hanya dia sajalah yang diincar, tetapi Mengkeer juga. Jadi ya, jika mereka bersatu, Mengkeer masih memiliki peluang untuklah menang. Namun, jika Cenan bergabung dengan mereka, maka dia tidak akan mempunyai peluang. Jadi maksudnya, yang ditakuti oleh Mengkeer, kalau Cenan akanlah bergabung di jalan jahat tersebut. Terlebih, Cenan sudahlah tahu dari keenam jalan jahat ini, mereka tidaklah sebersatu seperti yang terlihat. Dan Cenan jugalah tahu kalau Mengkeer datang ke sini mengajaknya untuklah bergabung dalam menghancurkan keenam jalan jahat. Dan Cenan setuju dengan ajakan tersebut, sembari menggoda tentang kejadian sebelumnya. Setelah mereka sepakat ya, mereka langsunglah bubar. 但师姐怎么好像生气了？ Keesokan paginya, Cenan memegang tombak milik dari Raja Iblis Xiang Tian. Di sana, dia memamerkan senjatanya dengan tujuan untuklah membuat harga diri Xiang Tian benar-benar jatuh. Ketika ada bocah yang inginlah menyentuhnya, Cenan meminta janganlah menyentuhnya. Karena untuk Raja Iblis Xiang Tian adalah raja yang begitu sangat kejam. Jika dia tahu senjatanya disentuh oleh orang lain, maka dia akanlah menderita. Tetapi tidak perlu khawatir, di sini ada Cenan yang akanlah melindungi mereka. Benar-benar di roasting depan umum. Sehingga muncullah salah satu pelayan yang menyuruh Cenan untuklah masuk ke dalam kedai. Karena ada seseorang yang inginlah berbicara dengannya. 皇后楼的文人骚客无数，留下了不知多少名画绝句。何况这1000年内，楼里发生过3次无敌强者的决战，更是让黄鹤楼名扬修炼界呀。 Setibanya di sana ya, dia sedanglah ditunggu-tunggu oleh seorang wanita cantik. Ya, dia adalah tokoh baru guys, yang memiliki nama sebagai Nanggong Xian-er dan dijuluki sebagai peri Nanggong Nafsu. Cenan yang sudahlah mengenalinya langsunglah waspada. Tetapi ya, Xian-er tetaplah bersikap santai dan tenang. 一袭球衣，自带风情。难道你就是情遇到的南宫仙子？ 陈公子也是风流倜傥，一表人才啊！ Dia meminta kepada Cenan untuklah meminum tehnya. Bahkan Xian-er terus-terusan menggodanya, sampailah dia jatuh di pelukannya. Dan Cenan bertanya-tanya, sebenarnya apa niat dia untuklah berbicara dengannya. Dan Xian-er langsunglah to the point. Ini semua ada kaitannya dengan Xiang Tian.
Jika saja dia tidak terluka, mungkin dia akanlah datang kembali untuklah bertarung dengannya. Dan untuk keenam jalan jahat ini juga akanlah datang dan akanlah melakukan pertumpahan darah. Dan hanya dia sajalah yang tulus mengundang dia untuk meminum teh. Ya, kita sudah tahu kalau Nanggung Xianer berada di jalan kekacauan atau jalan jahat. Sesuai perkataan dari Cenan kepada Mengkeer, kalau keenam jalan jahat ini tidak akanlah bersatu. Justru mereka akanlah mencari dirinya untuk diajak bekerja sama dan memasuki jalan kekacauan, guys. Dan Cenan meminta kepada Nanggung Xianer untuk berbicara ke intinya saja. Sebenarnya apa yang dia inginkan darinya. Inti dari pembicaraan ini, kalau Nanggung Xianer inginlah bantuan dari Cenan dalam menyingkirkan Mengkeer serta menghancurkan tanah suci kuno Dantai. Sebagai balasannya, dia akanlah menghabisi nyawa dari Raja Iblis Yang Tian. Dan kita bersambung untuklah episode 22 ini ya. Di akhir-akhir sini sih, tampaknya Cenan akanlah menerima tawaran tersebut. Kita tahu kalau Cenan selalu berada di tengah-tengah dan mengambil manfaat dari segala arah. Jadi, untuk preview di part berikutnya, kita akan melihat keputusan dari Cenan. Apakah dia akan berada di pihak jalan jahat atau berada di pihaknya Mengkeer? Atau yang lainnya lagi ya, Cenan berada di tengah-tengah dan mengambil manfaat dari kedua belah pihak. Dan kita sedikit diperlihatkan, Cenan akhirnya bertemu kembali dengan Raja Iblis Yang Tian. Mereka berdua akanlah menyelesaikan masalah sebelumnya, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Chen 公子，请。